kabar hari ini? Ibu ulang lagi ya. Apa kabar hari ini? Ya, baik ya. Oke. Mohon maaf kalau ibu agak terlambat tadi. Sebelum kita mulai kegiatan, karena tadi mungkin mama sudah bosan duduk. Nah, sekarang coba kita bangun dan kita gerak-gerakkan badan dulu ya. Oke. Kita gerakkan badan sambil menyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut ya. Bisa mama? Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa mama ya? Oke, duduk kembali mama. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana anggaran keuangan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing mama ya. Oke. Sebelum kita memulai, ibu mau tanya sedikit. Masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas apa mama? Mama Lydia, kita bahas apa pertemuan yang lalu? Oke, tentang menyusun anggaran ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya bagaimana kita menyusun anggaran di dalam rumah tangga kita supaya semua pengeluaran tidak melebihi dari apa yang kita dapatkan. Gitu mama ya. Oke. Di sini mama, cara kita menyusun anggaran ibaratnya adalah ibu mengandaikan bahwa kita seperti orang yang mengikuti lomba lari ya. Jadi bagi mereka yang lombanya ikut jalur, dia akan cepat untuk sampai pada garis finish. Dan sebaliknya bagi pelari yang larinya tidak ikut jalur, maka dia akan kesulitan dan bahkan sangat lama untuk sampai pada garis finish. Nah, ini sama artinya mama, ketika kita sudah punya susunan anggaran, maka hidup kita akan jauh lebih baik daripada kita tidak punya susunan anggaran. Misalnya beli gula, beli kopi, beli bimol, itu semua harus disusun namanya. Lalu kita kaitkan dengan pendapatan kita supaya kita tahu, oh kita punya pendapatan sekian, kita punya pengeluaran sekian, kita punya uang masih bisa sekian. Nah, itu bisa ditabung atau diapakan begitu ya. Oke. Sekarang ibu punya permainan, dan setelah itu kita akan berdiskusi bersama ya. Seperti yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana menyusun anggaran. Kita juga sudah mendengar, kita sudah tahu bersama bagaimana ceritanya ibu dulu ya. Oke. Ini ibu sudah punya kertas ya, ada 6. Nah, sebelum kita bagi kertas ini, kita bentuk kelompok dulu ya. Ibu hitung dari 1 sampai 4, begitu seterusnya, dan kita akan bentuk sampai 4 kelompok ya. Oke, sekarang ibu hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang nomor 1 coba angkat tangan. Oke, yang nomor 1 silakan bentuk kelompok, berkumpul dalam satu kelompok ya, bisa semua. Yang nomor 1 semuanya jadi satu kelompok. Oke, sudah ya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 juga bentuk satu kelompok, dan seterusnya kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, nanti kertas ini ibu buang. Silakan masing-masing kelompok salah satu anggota pilih satu kertas, lalu kita akan diskusikan sebentar ya. Oke, ibu buang ini ya, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk dipilih ya. Oke, nah ya, kertasnya sudah dipilih ya, sudah. Oke, kalau sudah, maka ibu minta ibu luangkan waktu selama 5 menit ya. Diskusikan apa yang ada di dalam kertas itu, lalu sebentar
masing-masing kelompok menjelaskan apa jawaban dari yang ada di dalam kertas. Bisa Mama ya? Oke, Mama Ibu persilakan untuk diskusi dulu. Bisa dari salah satu kelompok bisa membacakan soalnya, lalu juga membacakan jawaban dari hasil diskusi tadi ya. Oke, bisa. Oke, dari kelompoknya Mama siapa? Oh, ini kelompoknya Mama Lydia ya. Oke, kita baca bersama. Atau dari Mama Lydia ya yang mewakili. Oh, Ibu saja yang bantu baca, nanti kelompoknya yang menjelaskan Mama ya. Oke. Nah, di sini soalnya adalah Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya mempunyai uang pas-pasan untuk kebutuhan memasak. Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Ya, Mama bisa jelaskan? Oke, ya. Mantap ya, Mama. Bagus sekali jawabannya. Ya. Jadi di sini memang Ibu Lili harus benar-benar matang memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi keinginan. Nah, seperti jawaban dari teman kelompok tadi bahwa Ibu Lili sebaiknya gunakan uang itu untuk memasak dulu. Kalau rokok masih bisa ditunda. Begitu Mama ya? Itu bagus sekali ya, hebat. Jawabannya Mama tepat, berarti sudah paham apa yang menjadi materi kita minggu yang lalu Mama ya. Ya, bagus. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa di dalam keluarga kita, baik itu suami atau istri, kita harus sama-sama sepakat menyusun anggaran. Kita harus tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, ya. Oke. Apakah selain dari cerita tadi, Mama pernah punya pengalaman di rumah? Apakah mungkin suaminya Mama itu pernah minta uang untuk beli rokok atau untuk beli peci? Begitu Mama pernah? Iya, pernah. Lalu bagaimana responnya Mama ketika suaminya Mama minta uang? Apakah kasih atau tidak? Oh, kasih. Oh, ada juga yang tidak kasih. Oke. Misalnya tadi yang Mama bilang ada kasih uang untuk beli peci. Apakah Mama punya banyak uang untuk berikan kepada suami Mama? Tidak juga, hanya uang pas-pasan. Lalu kenapa Mama kasih? Oh, karena takut suaminya nanti marah. Oh, begitu Mama ya. Oke. Nah, lewat pertemuan ini Mama, sebaiknya Bapak dan Mama duduk bersama lalu menceritakan membahas bersama tentang keuangan keluarga Mama ya. Menjelaskan kepada Bapak bahwa kita harus punya catatan kas, begitu Mama ya. Kita harus menyusun anggaran bulanan kita, lalu kita bedakan mana apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Kalau tadi beli peci, ya kalau ada uang ya boleh-boleh saja Mama ya. Tapi kalau tidak ada uang, itu hanya cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari, Mama bisa jelaskan di Bapak bahwa Bapak peci itu hanya keinginannya Bapak saja, itu kita bisa tunda. Karena kalau Bapak ini tidak minum peci, Bapak tidak mati. Tapi kalau kita semua satu keluarga tidak makan Bapak, maka kita akan mati. Bilang begitu Mama ya. Oke. Ya. Nah, itu saja pertemuan kita saat ini. Kesimpulannya bahwa untuk menyusun anggaran yang lebih baik butuh kerjasama yang baik antara Bapak, Mama, dan anak. Anak sekalipun penting untuk membantu kita di dalam menyusun anggaran. Karena ketika misalnya anak minta mainan,
Mama bisa jelaskan, oh anak kita tidak punya uang untuk beli mainan. Nah, kita hanya bisa punya uang untuk bisa beli telur, Mama ya. Tapi kalau di rumah kan kita punya masing-masing punya ayam, Mama ya, kita tidak perlu beli telur, tapi mungkin bisa beli susu. Paham Mama ya? Oke, paham. Kalau begitu, pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.